Tia Rahmania, caleg terpilih yang dipecat keanggotaannya dari PDIP, mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat. Tia, yang sempat ditetapkan jadi anggota DPR terpilih periode 2024 hingga 2029, menggugat PDIP karena dipecat dari partai. Tia, yang memiliki gelar akademis Master Psikologi, ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih dari daerah pemilihan Banten I, meliputi daerah Lebak dan Pandeglang. Namun, pada 25 September, Tia dipecat dari PDIP dan digantikan oleh caleg Boni Triana sebagai anggota DPR terpilih 2024 hingga 2029. Kabar pemecatan Tia Rahmania datang dari salinan surat keputusan KPU nomor 1368 tahun 2024 tentang perubahan keempat atas keputusan KPU nomor 1206 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR dalam pemilihan umum tahun 2024. Surat keputusan ditetapkan tertanggal 23 September 2024, ditandatangani oleh Ketua KPU Muhammad Afifuddin dan Sekjen KPU Andi Krisna. Tia dipecat karena Tia berkasus penggelembungan suara. Tia dipermasalahkan oleh caleg PDIP lainnya, tidak lain dan tidak bukan adalah Boni Triana. Gugatan Boni terhadap Tia dilayangkan ke Mahkamah Partai PDIP pada Mei 2024. Boni mengatakan, awalnya dia menggugat 8 petugas panitia pemilihan kecamatan di Dapil Banten I kepada Bawaslu Banten pada Mei 2024. 8 PPK diputuskan terbukti bersalah menggelembungkan suara dan terkena sanksi administratif. 8 PPT terbukti bersalah gelembungkan suara, diberi sanksi administrasi. Kenapa Tia tak disebut? Karena gugatnya itu penyelenggara pemilu, ujar Boni Triana. Setelah putusan Bawaslu itu, Boni melanjutkan sengketa ke Mahkamah Partai. Dia menyebut alasan menggugat ke Mahkamah Partai, karena dia dan Tia sama-sama caleg dari PDIP Dapil I Banten. Putusan Mahkamah Partai PDIP diketok bulan Agustus lalu. Putusan Mahkamah Partai dibawa ke Mahkamah Etik. Selanjutnya, PDIP memecat Tia. Tia pun menggugat PDIP ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dilihat di PN Jakarta Pusat, gugatan Tia terdaftar dengan nomor perkara 603 PDT Susparpol 2024 PN. Penggugatnya Tia Rahmania sendiri, sedangkan tergugatnya Mahkamah PDIP, Boni Triana, dan Muhammad Hasbi Ashidiki Jayabaya. Gugatan sudah dimasukkan. Udah ada nomor perkara. Tinggal nunggu tanggal pemeriksaan sidang, kata kuasa hukum Tia, Purbo Asmoro. Kemudian turut tergugatnya adalah DPP PDIP, KPU RI, dan Bawaslu Provinsi Banten. Sidang pertama gugatan Tia akan berlangsung pada Kamis, 10 Oktober. Agendanya adalah pemeriksaan kelengkapan para pihak, legal standing. Purbo membantah anggapan bahwa kliennya melakukan penggelembungan suara untuk lolos menjadi anggota DPR RI. Purbo mengaku kliennya belum mendapatkan surat pemecatan resmi dari Mahkamah Partai. Per hari ini karena kita baru kemarin dapat keputusan itu. Kita tahu Bu Tia dipecat sebagai anggota partai dan dicoret namanya baru kemarin. Hari inilah kita ada masukan gugatan. Tapi sampai sekarang ini kita belum mendapatkan surat pemecatan sama Mahkamah Partai itu loh. Sampai detik ini, ucapnya. PDIP siap hadapi gugatan Tia. Juru bicara PDIP Chiko Hakim memastikan partainya akan menghadapi gugatan Tia Rahmania. Ia pun tak mempermasalahkan adanya gugatan tersebut. Ini memang ada ruang untuk yang bersangkutan menuntut dan melakukan perlawanan terhadap PDIP dan ke pengadilan negeri, dan nggak ada masalah. Ini negara hukum, ada upaya-upaya hukum yang dilakukan dan kita akan hadapi itu, kata Chiko. Chiko menyebut PDIP tidak mempermasalahkan upaya hukum yang hendak diambil Tia Rahmania.
Namun, dia menyebut pemecatan Tia Rahmania sudah melalui serangkaian proses. Bagus saja, nggak masalah, kan itu memang menjadi pilihannya. Karena kan di dalam proses yang dilakukan di partai terkait dengan sampai berkeputusan terjadi pemberhentian itu sudah melalui proses dan apa yang sudah jadi aturan di partai kita, ucapnya. Chiko juga menyebut Tia Rahmania sudah disidang oleh Mahkamah Partai PDIP terkait perbuatan penggelembungan suara. Selain itu, perbuatan Tia Rahmania itu juga sudah sesuai dengan temuan Bawaslu. Jadi yang bersangkutan sudah disidang melalui Mahkamah Partai terkait perbuatannya yang menggelembungkan suara, dan ini juga berdasarkan dengan temuan Bawaslu, ujar dia. Tia Rahmania membantah adanya penggelembungan suara untuk lolos menjadi anggota DPR RI. Dia dituduh melakukan penggelembungan suara oleh partai sendiri, kan gitu nih. Bukan orang lain yang mengatakan, artinya partainya sendiri mengatakan padahal kita buktikan bahwa itu tidak benar. Jadi mahkamah partai dipakai alat untuk kepentingan seseorang, kata kuasa hukum Tia, Purbo Asmoro. Purbo menyebutkan bahwa kliennya belum mendapatkan surat pemecatan resmi dari Mahkamah Partai. Per hari ini karena kita baru kemarin dapat keputusan itu. Kita tahu Bu Tia dipecat sebagai anggota partai dan dicoret namanya baru kemarin. Hari inilah kita ada masukan gugatan. Tapi sampai sekarang ini kita belum mendapatkan surat pemecatan sama Mahkamah Partai itu loh. Sampai detik ini, ucapnya. Purbo juga membantah adanya penggelembungan suara oleh Tia Rahmania. Dia dituduh melakukan penggelembungan suara oleh partai sendiri, kan gitu nih. Bukan orang lain yang mengatakan, artinya partainya sendiri mengatakan padahal kita buktikan bahwa itu tidak benar. Jadi mahkamah partai dipakai alat untuk kepentingan seseorang, kata Purbo. Sementara itu, PDIP masih akan menghadapi gugatan Tia Rahmania. Juru bicara PDIP Chiko Hakim memastikan partainya akan menghadapi gugatan Tia Rahmania. Ia pun tak mempermasalahkan adanya gugatan tersebut. Ini memang ada ruang untuk yang bersangkutan menuntut dan melakukan perlawanan terhadap PDIP dan ke pengadilan negeri, dan nggak ada masalah. Ini negara hukum, ada upaya-upaya hukum yang dilakukan dan kita akan hadapi itu, kata Chiko. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa Tia Rahmania masih akan terus menggugat PDIP dan berjuang untuk mempertahankan haknya sebagai anggota DPR RI. Sementara itu, PDIP juga masih akan menghadapi gugatan Tia Rahmania dan mempertahankan keputusannya untuk memecat Tia Rahmania. Kita akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan melihat bagaimana akhirnya akan berakhir.